di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Bernoulli. Berawal dari seorang ahli matematika asal Belanda bernama Daniel Bernoulli, sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sang ibu Dorothy Falkner dan ayahnya Johann Bernoulli merupakan seseorang kepala matematika di Groningen. Hingga muncullah hukum Bernoulli yang diciptakan anak kedua dari 3 bersaudara ini. Singkat cerita, keberhasilan Bernoulli mempublikasikan hasil penelitian terkait fluida mekanis menjadi awal perkembangan ilmu pengetahuan. Bernoulli menjelaskan dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle. Melalui penelitiannya itu, Bernoulli menjelaskan mengenai gaya angkat yang muncul pada pesawat hingga bisa membuatnya terbang di udara. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah latar belakang dari hukum Bernoulli. Yang selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida atau zat cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Artinya, akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanik. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Dengan prinsip tersebut, hukum Bernoulli sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada penyemprotan. Yang selanjutnya yaitu ada fenomena yang mendasari konsep Bernoulli ditemukan dan persamaan Bernoulli ditemukan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli. Yang mengenai fluida kerjanya diantaranya adalah fluida tidak dapat dimanfaatkan, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu, aliran fluida laminar atau bersifat pusaran, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan Yang selanjutnya yaitu ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari 2 titik poin aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik dan tekanan, di mana P adalah tekanan, ρ adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G yaitu percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli di atas dapat dituliskan menjadi P ditambah ρ GH ditambah setengah ρ V kuadrat sama dengan konstan, atau P1 ditambah ρ GH1 ditambah setengah ρ V1 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah ρ GH2 ditambah setengah ρ V2 pangkat 2. Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya, seperti pada gambar di bawah ini, titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding titik 2. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap 2 titik lokasi pada aliran fluida. Untuk gambarnya seperti ini. Bagaimana kita tahu di mana lokasi terbaik untuk memilih lokasi titik? Jika kita ingin mengetahui suatu besaran pada suatu lokasi di aliran fluida, maka lokasi tersebut wajib kita jadikan salah satu titik lokasi. Titik kedua merupakan satu lokasi di mana kita telah mengetahui besaran-besaran pada lokasi tersebut, sehingga kita dapat mencari besaran yang ingin kita cari dengan rumus persamaan Bernoulli. Pemilihan titik pada aliran fluida terserah pada kita, sesuai dengan cara-cara seperti di atas. Bahkan titik seperti pada gambar di atas tidak mampu menyelesaikan variabel yang kita ingin. Terakhir yaitu ada penerapan hukum Bernoulli di era modern. Yang terakhir yaitu ada penerapan hukum Bernoulli pada era modern.
Yang pertama yaitu ada gaya angkat sayap pesawat terbang, yang kedua tangki air bocor, yang ketiga cerobong asap, yang keempat tabung pitot, yang kelima venturimeter, yang keenam selang air, yang ketujuh mengendarai sepeda motor, yang kedelapan penyemprotan nyamuk, dan yang terakhir karburator.